Kita kasih pelumas dulu. Biar licin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di kesempatan video kali ini saya akan berbagi cara pemasangan kruk as yang kemarin sempat sudah saya bersihkan, sudah saya cuci semua, udah bersih, tinggal pemasangannya saja. Sekarang di video ini saya akan memasang bagian kruk as sama piston ya. Bagaimana cara pemasangannya? Yuk simak videonya sampai selesai. Di sini saya sudah siapkan ini ring seher ya. Ring seher. Nah, ini ring seher dan ini pistonnya. Ini masih bagus ya, jadi enggak usah diganti. Ini cuma kompresinya aja yang kecil, jadi akan saya ganti ring sehernya aja. Di sini juga ada packing satu set ya, top set ini packing. Ada ini juga seal kruk as, ada semua ya. Yuk langsung saja kita pasang. Truk packing kita buka karena membutuhkan packing ya, untuk supaya tidak bocor. Kita buka semua. Ini ada packing kop piston, ini packing buat knalpot, ini buat kop ini ya, kruk as bloknya. Ada lagi buat karburator, dan ini seal untuk kruk asnya, ada 2 biji. Oke, langsung kita pasangkan. Pertama kita ambil ini. Nah, berhubung ini udah keras ya, akan saya ganti dengan yang baru ya. Cara mencopotnya, melepasnya mudah. Kita kameranya geser dikit. Kita gunakan kunci T ya. Kita pukul. Nah, ini sudah terlepas. Dan di sini ada penghalang seal dan kelahar. Kita pasangkan sealnya ini ya, yang besar. Kita pelumasi dulu menggunakan oli. Ini dalamnya oli, terserah bebas mau oli apa aja, mau oli samping boleh, mau oli mesin boleh. Kita pukul. Oke ya, kita pasang bal bearing. Nah, untuk bal bearing ini masih bawaan ya, masih orisinilnya, bawaan pabrik. Kenapa enggak saya ganti? Ini masih bagus ya, belum koclak, masih bagus. Ini juga udah saya bersihkan, tadinya ini macet, nggak berputar sama sekali, jadi saya bersihkan. Langsung saja kita pasang.
Kita kasih oli. Kita top pelan-pelan. Kita cari damparnya dulu. Oke, kita ganjal menggunakan dampar lap ya. Kita pukul pelan-pelan saja. Oke, udah rata ya pinggirannya. Tinggal kita pasangkan kruk as. Ini buat sebelahnya. Nah, kita pasang piston. Kita kasih pelumas dulu. Biar licin. Nah, yang panjang itu berada di sini ya. Blur. Sorry. Nah, kayak gini. Tinggal kita pasangkan blok satu laginya sama ya. Nah, ini juga akan saya ganti menggunakan yang baru. Ini caranya sama, tinggal diketok aja. Oke, ini ganti ya, menggunakan seal baru biar sekalian semuanya pada baru, biar lancar kembali. Kita pasang dulu ball bearingnya karena nggak ada pembatasnya ya. Oke, kita pasang seal. Nah, jadi ini tertahan sama ball bearing ya. Kita pasang packing. Nah, ini packingnya usahakan packing baru ya. Jadi kalau packing baru nggak usah menggunakan lem ya. Kita pasang di sini aja. Nah, di sini kalau di motor ini bos ya, ada bosnya 2 biji, harusnya 3 nih, 3 biji di sini 1. Kita lepas kemana coba? Gak ada ya, cuma ada 2, harusnya 3 di sini 1 nih. Gak apa-apalah, kita pasang aja. Ini kan cempung nih. Kalau tipe packing ada yang cempung, ada yang rata ya. Yang cempung itu di bawah ya. Jadi ini posisinya. Nah, yang rata untuk ke sini. Untuk ke sini. Oh, kita kasih pelumas dulu. Untuk krukasnya kita lumuri dengan oli. Ini krukasnya juga wajib dicek ya. Cara mengeceknya tinggal diketuk-ketuk aja kayak gini. Biasanya kalau udah jelek itu bunyi ya, kecrik 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 berbunyi. Berhubung ini masih bagus ya stang sehernya. Nah, kayak ini ya, usahakan rapat.
kita tinggal kencangkan di sini. Mengencangkannya menggunakan kunci L ya, 3 buah kunci L. Menggunakan ring semua ya, biar kencang. Kita menggunakan kunci L6 nih. Jadi nggak usah pakai, kalau packing nggak usah pakai lem ya, yang penting packingnya itu baru. Belum pernah saya menggunakan lem, kecuali kalau di motor. Paling di motor saya menggunakan lem. Kalau untuk di motor tadinya sih mau digabungin sama konten perbaikan motor ya, berhubung sudah banyak yang bikin konten tentang motor, jadi ya saya fokus ke sini aja. Oke, udah kita kencangkan. Usahakan benar-benar kencang supaya si packingnya rapat, tidak bocor ya. Jadi kompresi tidak ada yang keluar, karena kompresi ada yang bocor sedikit aja kompresinya akan lemah, jadi susah nyalanya. Ini harus benar-benar kencang. Durasi agak panjang nih. Oke, nah ini udah terpasang semua ya. Usahakan ininya benar-benar tertutup rapat. Kita coba. Ini masih pret ya, karena ininya baru, sealnya baru semua, jadi agak pret. Tapi kalau ditarik enteng sih, kalau udah sering dipakai-pakai. Tinggal kita pemasangan ring piston ya. Ini singkirkan dulu. Nah, di sini ada 2. Untuk ketebalannya sebenarnya ini sama ya. Maaf, lur. Nah, untuk ketebalan ini sama ya. Bebas. Kalau untuk pemasangan ini sebenarnya ringnya ring kompresi semua kalau di 2 tak ya. Oke, kita coba dulu kerapatannya. Oke, ini kerapatannya. Ini kerapatannya kurang lebih berapa mili ya? Saya ukur 0,8. Jadi normal ya, tidak terlalu lebar. Ini. Oke, kita cek satu lagi. Sama ya. Oke, langsung saja pasangkan. Untuk cara pemasangan kita cari di bagian titik. Nah, ini ada titik nih. Cara pemasangannya yang coakan ini di atas ya.
Jadi kayak gini, dia akan terhalang ya sama titik ini. Nah, pasangkan satu lagi. Sama ya, yang bagian coak ini berada di atas. Nah, ada titik, dan satu laginya ada titik. Oke ya. Nah, kita pasang. Ini bosnya. Ini bearing bambunya ya. Ini cepet buat gak penghalang bos. Usahakan jangan sampai hilang ya. Kalau hilang susah carinya, harus beli satu set. Nah, kalau di sini ada tanda panah, ini intake ya, untuk keluar, untuk ke arah lubang knalpot. Kita pasangkan. Oke, kita usahakan jangan sampai terbalik. Ini intake ya, untuk pembuangan bahan bakar. Kita masukkan ininya, bearing bambunya. Kita kasih pumas. Durasi terpanjang ini kayaknya. Kalau durasinya agak kepanjangan, nanti saya akan dibagi dua aja ya videonya. Takutnya durasinya kepanjangan, nanti akan saya di video berikutnya sambungannya ya. Oke, kita pasangkan ininya, cepetnya ya, menghalang penghalang bos untuk pistonnya. Kita menggunakan tang. Nah, ini cepetnya udah masuk ya. Jadi jangan sampai hilang. Untuk cepet ini piston, tinggal pasang satu laginya. Kita pasangkan satu laginya. Kita betulin dulu nih, ini agak meber. Cepetnya agak meber. Kita pasangkan kembali. Oke ya, pasang ya, tinggal kita dorong sampai masuk ke coakan. Oke ya, tinggal kita pasangkan bloknya. Nah, ini
bloknya udah saya bersihkan juga. Kita kasih packing dulu. Nah, ini packingnya. Untuk yang coakan ini berada di depan ya. Nah, di sini kan ada coakan, ini juga ada coakan. Kita kasih oli dulu ya. Jangan lupa dikasih oli juga biar licin. Jadi jangan langsung dimasukin, nantinya akan susah ya. Saya akan nanti akan merusak. Ini bos, ini nih akan merusak, nantinya akan gugus, cacat. Pistonnya juga kita kasih pelumas. Oke, kita cek lagi, harus di titik, ring sernya harus pada titik. Oke, kita pasangkan. Ini pakainya kelebihan nih, ini mengganjal, nantinya bocor. Kita hilangkan dulu aja. Jadi usahakan bagian ini harus bersih ya, harus rata dari bekas sisa-sisa packing, biar rapat, tidak ada yang mengganjal. Karena ada bocor sedikit pun kompresinya akan lemah. Ini udah saya buang ya, yang tadi packing kelebihannya. Kita pasangkan lagi. Oke, langsung kita pasang. Kita dorong aja, shot. Kita paskan packingnya. Shot. Belum pas, kita paskan. Oke, sudah ngepas. Sudah ngepas. Tinggal kita kencangkan, harus benar-benar kencang. Saya cari dulu ya. Tinggal kita kencangkan menggunakan kunci L, C6 ya. Kencangkannya harus menyilang supaya kencangnya itu rata ya. Jangan satu-satu, takutnya enggak pas, jadi nantinya selek. Mencenginya harus menyilang. Nanti ini video ini saya akan bagi dua ya. Jadi next video berikutnya, soalnya ini durasinya terlalu kepanjangan. Nanti saya akan bagi dua sampai menyalakan ini sampai kita coba tes hidupkan ya. Soalnya kalau disatuin durasinya terlalu panjang.
kita harus benar-benar kencang ya, jangan sampai ada yang kendor. Yang tadi saya bilang kenapa ada yang bocor sedikit pun, sedikit aja, maksudnya kompresi akan kecil ya, akan lemah. Jadi usahakan harus benar-benar rapat. Oke, sudah, tinggal kita pasang recoil starternya. Buat ngetes kita putar-putar. Oh, enak kan? Enteng. Kompresi gede. Cus, cepuk. Dengeran nggak abang-abangku semua suaranya? Oke. Tinggal kita pasangkan magnetnya. Ini usahakan benar-benar rapat semua. Kita bantu dengan ini. Oke. Kita pasangkan magnet. Nah, ini sepinya jangan sampai hilang ya, karena susah nyarinya nih. Ini ada sepi ya, buat menghalang untuk buat ganjal supaya ininya magnetnya itu enggak lepas. Nah, ini berada di sini ya posisinya nih, ada coakan. Oke, udah masuk. Nah, tinggal kita pasang magnetnya. Ini juga udah saya bersihkan ya, jadi bersih. Ini tadinya belumuran oli, kotor banget. Ini juga sudah saya bersihkan bagian ininya. Oke, di sini ada coakan, harus dipaskan ke bagian coakan ini ya. Kalau di motor itu magnet spool ya, kalau di motor. Kalau ini magnet untuk menghasilkan listrik langsung ke kuil ya. Jadi cara pengapiannya hanya ini aja nih, langsung ke kuil. Jadi magnet ini berputar, dia menghantarkan ke sini ya. Pengapiannya hanya cuma itu aja. Kita pasang bautnya. Menggunakan kunci T14. Kita tahan menggunakan obeng. Oke, udah kencang. Nah, ini intake ya, ini buat karbu ventilator. Oh, jadi enak lagi abang-abang semua, kompresinya gede lagi. Oke, ini udah semua ya. Ini udah dipasang bagian magnet, starter recoil. Tinggal kita pasangkan yang ini ada settingannya ya, ada jarak-jaraknya.
Oke, kita gunakan kunci T8, kita kencangkan dulu sedikit. Lalu kita setel kerenggangannya menggunakan ini ya, saya menggunakannya di 0,2 untuk kerenggangan koilnya. Agak kita tekan, kita kencangkan. Kita kencangkan. Jadi gini abangku, ditarik serat tuh, kalau didorong susah ya. Ditarik serat, kalau didorong tuh susah, kalau ditarik serat dipas ya. Hitungannya 0,2. Kalau nggak punya bikin aja dari kaleng Pocari Sweat, mungkin sama ya. Biasanya kalau beli tank semprotan yang kayak gini bawaannya, kalau beli baru biasanya suka dikasih yang model kayak seng. Nah itu fungsinya buat setel klep, dikira motor, buat setel klep, buat setel kuil ya. Oke, ini udah terpasang, tinggal kita pasang karburator. Kita singkirkan dulu. Tinggal kita kasih packing manifold. Nah ini manifold kita pasang. Titik lubang ini harus pas sama titik lubang ini ya. Nah di sini juga ada lubang. Packingnya kegedean, gak apa-apa, bagus kelebaran daripada kekurangan. Cenginya harus nyilang, jangan satu-satu, gak ada yang bocor. Kita pasangkan karburatornya. Kita kasih packing. Kalau packing bebas ya, bisa dibulak-balik, terserah mau gimana masangnya. Oke, udah kencang semua. Oke, tinggal kita pasangkan starter coil, sama kita langsung coba. Mungkin untuk video pencobaannya di next video ya, karena ini durasi terlalu panjang. Jadi mungkin
di video berikutnya ya. Nanti kita sambung video selanjutnya aja ya abang-abangku semua. Maaf ini durasinya terlalu panjang, mungkin disambung ke video berikutnya ya, di next video berikutnya.